Jadi pemuda itu fisik, lembur lebih panjang. Tuh. Ya. Makanya yang demo-demo kan mengandalkan pemuda. Nggak mungkin kakek-kakek, nenek-nenek suruh demo kan. Nah, oleh karena itu ada tipe 4 pemuda. Pertama, dia pintar, tapi tidak peduli. Ini banyak banget nih. Teman-teman saya cerdas, tapi malu jadi orang Indonesia kadang-kadang. Ya. Ada masalah juga nggak boleh, hidupnya sendiri aja. Yang penting tajir sendiri, heboh sendiri, sukses sendiri. Ya. Yang kedua, dia tidak pintar tapi peduli. Ini sering dibohongin. Dibohongin demo, dibayar nasi bungkus, dia apa. Ditanya demonya tentang apa, nggak ngerti. Pokoknya disuruh aja. Saya kan peduli. Yang ketiga, tipe pemuda yang paling parah, sudah tidak pintar, tidak peduli. Nah itu preman-preman musuh masyarakat kan. Nah saya doakan yang hadir di sini masuk golongan keempat. Pemuda yang sudah mah pintar, tapi juga peduli. Kenapa harus pintar? Supaya kita bisa bersaing. Kenapa harus peduli? Indonesianya banyak masalah. Saya tinggal di Amerika 5 tahun. Saya cukup pintar saja. Tidak terlalu peduli karena negaranya sudah beres urusan-urusan dasarnya. Tapi takdirnya saya ini orang Indonesia. Problemnya masih banyak. Orang miskin masih banyak. Jadi Indonesia itu harus kita ubah oleh generasinya. Indonesia itu kanvas kosong. Mau jadi lukisan keren gimana kita, mau jadi lukisan jelek gimana kita. Sudah takdir dan nasib itu dua hal yang beda. Saya kira bisa dipahami ya. Kalau takdir nggak bisa diubah, kalau nasib bisa diubah. Contoh nasib, kamu sekarang jomblo. Itu bukan takdir, itu nasib. Bisa diubah dengan itu usaha, gebetan, nasib kan gitu ya. Sendirian menjadi stalking mantan siapa tahu balik lagi. Contoh nasib apa lagi? Dulunya bodoh, bersekolah jadi pintar. Pintar kan? Nah, itu nasib diubah. Dulu miskin bisa sejahtera kan? Kayak kasus macam-macam lah. Tapi ada takdir. Nah, takdir nggak bisa diubah. Kulit kamu sawo matang, betul? Takdir. Mau kamu ke Natasha Skincare, mau ke RH, nggak bisa. Ya. Apalagi takdir. Indonesia negeri bencana, itu takdir. Tuh. Negeri paling banyak gunung berapinya adalah Indonesia. Sampai kapanpun juga nggak bisa diubah. Gunung meletus setiap bulan. Tsunami datang sekian tahun sekali. Nggak bisa. Yang betul terhadap takdir kita menyesuaikan diri. Kayak orang Jepang, kena tsunami 9 Richter yang matinya hanya puluh-puluh. Bangsa kita pernah kena tsunami meninggalnya 200.000. Karena kita tidak bisa dengan ilmu menyesuaikan pada takdir. Sehingga poin saya, ini Indonesia di Hari Pemuda ini mau dibawa kemana? Gimana kamu sebagai generasi pelukis kanvas kosong? Mau hanya hahihi dengan drama Korea itu, kan begitu ya? Atau berkarya dengan sesuatu? Saya, si pelukis kanvas putih ini memutuskan, dulu saya arsitek. Karya saya lebih dari 200 dalam dan luar negeri. Saya punya karyawan 70. Saya sudah jadi entrepreneur. Hidup saya sudah menyenangkan. Istri cantik, anak 2. Setahun 8 kali ke luar negeri, rumah ada. Secara duniawi sudah memadai. Tapi Bu saya bilang, khairunas anfa'uhum linas, ngutip dari hadis. Manusia yang terbaik itu anakku adalah manusia yang manfaatnya lebih banyak. Jadi di mana ada kesempatan, betul? Pilihlah panggung kehidupan yang bisa merubah lebih banyak. Kamu jadi karyawan keren, tidak nyusahin orang. Tapi lebih keren lagi, kamu adalah pemilik perusahaan yang bisa menghidupi 5 orang, 10 orang, 1000 orang. Betul? Saya dulu arsitek, ngurus bangunan, merubah dunia. Tapi jadi wali kota, ternyata ya, saya bisa mengubah peradaban. Gimana saya? Saya diem, Bandungnya diem. Betul? Saya semangat, Bandungnya berubah. Kira-kira. Ambil contoh. Pak Wali, saya curhat, gitu ya. Baru diputusin. Pak Wali, bantu skripsi nggak jalan-jalan, dosennya lelet.
Pak Wali, saya bantu matematika, anak kecil ada segala rupa. Saya bilang, ini anak banyak yang stres ya. Maka saya bikin coba gagasan bagaimana supaya stres ini hilang. Bikinlah saya namanya program Kekasih. Kekasih itu singkatan, kendaraan konseling silih asih. Jadi orang Bandung kalau stres, putus cinta, banyak hutang, skripsi nggak beres, ditikung teman, cari mobil warna pink, ya. Di situ ada psikolog, ada psikiater. Paham ya? Itu contoh saya merenung, ambil keputusan terhadap satu masalah. Baru satu, Bapak Ibu, Teteh, Akang, ya. Ada 800 urusan yang saya urus. Ini cuma satu, mental health, 1/800, contoh kecil kan. Apalagi perubahannya. Saya ingin menghormati ibu saya dan teman-temannya yang suka kesepian. Saya bikinlah namanya Minggu Lansia. Minggu Lansia itu kalau di Bandung setiap hari Minggu, ya, lansia ditemenin seharian oleh anak muda, berondong. Ya. Dulu orang tua itu diam di rumah, nggak ada yang ngurusi, mending punya keluarga. Banyak yang kesepian, sudah fisiknya lemah, mentalnya breakdown, semua mati kan. Jadi saya bilang kita harus temani. Tuh, ya, ada ratusan keputusan selama saya 4 tahun jadi wali kota. Maka saya bahagia, hidup saya yang sudah mau berakhir jadi wali kota Bandung ini, saya mempertanggungjawabkan ke moral saya sebagai pemuda Indonesia, bahwa hidup saya penuh dengan keputusan. Kualitas manusia diukur dari keputusan hidupnya. Betul? Mau belok kiri apa belok kanan? Mau nerobos lampu merah apa diam? Mau motor naik trotoar apa enggak? Mau manipulasi pajak usaha apa enggak? Kan begitu. Hidup kita kualitasnya ditentukan oleh keputusan kita. Akumulasi keputusan kita, itulah karakter kita. Tiap hari ngasih keputusan salah, itulah kita. Tiap hari ngasih keputusan yang kualitas, itulah kita. Maka saya berdoa, ya, 5 tahun jadi wali kota, mudah-mudahan akumulasi keputusan saya ini mengubah kota, mengubah Indonesia melalui sebuah rumah yang dititipkan ke saya namanya Bandung. Kanvas kosong yang bernama Indonesia, mari kita warnai sama-sama kan. Jangan jadi hasilnya jelek ya. Karena perpecahan kita di medsos, karena kebencian. Agamanya sama, kitabnya sama, rasulnya sama, partainya beda, terus berantem. Nah hari-hari ini kan begitu ya. Jadi kita isi, nah saya titip, kamu harus jadi generasi itu. Generasi yang tidak ngomong doang, generasi yang berkarya, diukur dari hasilnya. Jangan sampai kamu tua umur 60 pensiun, terus ditanya apa warisan nenek, apa warisan kakek, nggak ada. Karena isinya hanya ngobrol aja. Karena orang Indonesia itu tidak suka baca, tidak suka nulis. Makanya indeks literasinya ranking 50. Setara dengan negara di Afrika. Orang Indonesia hanya baca buku 27 lembar kan per tahun. Itu pun buku tabungan. Jadi, makanya medsos laku. Kenapa? Instagram itu sekarang ada teknik baru. Nulis di atas foto, wow fakta kan, Anda harus tahu. Kan orang Indonesia nggak bisa baca panjang-panjang. Baca 4 paragraf udah pusing. Maka judul, sekarang bani judul kira-kira begitu. Ya. Nah jadi poin saya, Indonesia di masa depan terserah kita. Anda suatu hari generasi yang akan hidup di Indonesia emas 2045, usia Anda lagi keren-kerennya, rata-rata 50 tahunan, 40 tahunan. Saya sudah lansia. Saya doakan Anda nanti yang ngurusi Indonesia, ya, jadi pemimpin-pemimpin. Ingat pesan saya hari ini, gitu ya, bahwa Indonesia jadi ranking 3 karena Anda pulang dari sini, pulang berkarya, jadi orang yang positif. Positive mind create positive life, negative life come from negative mind. Jadi kuncinya dari pola pikir. Energi terbesar dalam hidup kita adalah keyakinan. Kalau yakin semua bisa selesai. Keyakinan dalam bentuk agama, keyakinan dalam bentuk cita-cita, keyakinan dalam bentuk bisnis plan, keyakinan dalam bentuk gagasan. Kuncinya keyakinan. Tapi kalau hidup kita sudah hilang keyakinan,
mau apa-apain juga, kamu hanya jadi layang-layang. Saya doakan Anda pemuda, jadikan Indonesia yang luar biasa. Jadilah pemuda yang cerdas tadi, peduli. Jadilah pemuda generasi pencari solusi, bukan cuma modal maki-maki. Jadilah pemuda yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Jadilah pemuda yang kerjanya keras dan cerdas. Jadi pemuda yang turun tangan, bukan tunjuk